fleksi dan ekstensi. Fleksinya berapa? 145. Iki tes fungsional sih. Ekstensinya berapa? 5. Kebalikannya. Tuh. Bisa lurus penuh gini berapa? 180. Bahkan ada hiperekstensinya sampai 10 derajat. Kalau lebih dari 10 derajat sudah dikatakan ini deformitas hiperekstensi siku. Kalau masih di bawah 10 derajat, hiperekstensinya masih dianggap bawah dalam batas normal. Jadi sebetulnya LGS ekstensi siku itu tidak nol ya. Tapi kalau ukur ROM disebutnya ekstensi siku nol. Nol, posisi netralnya juga 0, 145. Bidang apa ini? Bidang apa? Sakit. Nah, sagital. Sagital nulisnya di S. Nggak pakai titik 2 kali som ya. Langsung aja S 0 strip 0 strip 145. Nggak pakai derajat kalau isom ya. Kalau isom nggak pakai derajat, sudah simbol internasional S 0 strip 145. Itu dikatakan regiosiku LGS-nya seperti itu. Tapi kenyataannya kan ini fleksi, dua-duanya coba. Menyentuh pundaknya, bisa pegang pundaknya. Bisa ya? Bisa. Simetris dua-duanya bisa menyentuh pundak ya. Ya. Ini pasif apa aktif? Aktif. Mau dia kerja sendiri ya? Aktif. Kalau saya tambah ini, ya Mas Iman relax. Salah yang melakukan. Ini. Kemudian kita ukur LGS-nya lebih dalam, lebih luas mana dengan pasif tadi. Pasif sampai di sini. Tapi kalau saya tambah gerakan ini, bisa 5 derajat lebih luas. Ini namanya apa? Gerak apa? Aksesori. Gerak aksesoris. Gerak aksesoris. Cuma sendi kalau sudah disuruh aktif terus kemudian kita pasif masih ada gerakan itu berarti ini gerak aksesoris. Terjadinya hanya karena ada energi dari luar, berarti gerak pasif. Gerak aksesoris itu bisa terjadi karena adanya gerak dari luar. Energi dari luar, dari gerakan pasif. Maka LGS pasif akan lebih luas daripada LGS aktif karena melibatkan gerakan aksesoris. Siku itu fleksi itu NV-nya soft atau hard? Soft. Soft. Karena apa? Massa bicep ketemu dengan massa otot-otot sisi pola dari lengan bawah. Ini soft. Tapi kalau untuk ekstensi Hard. Karena ketemunya Tulang. humerus tadi ada di situ, ada incisura oleh kranii ketemu dengan oleh krana. Jadi hard. Oke. Yang harus ada catatan di situ pola kapsuler sendi siku. Kalau terjadi keterbatasan gerak pada sendi siku, keterbatasan gerak sendi siku itu kalau pola kapsuler itu fleksi lebih terbatas daripada ekstensi. Nah, misalnya fleksinya masih baru sampai nekuknya ini 110 derajat. Sementara ekstensinya tinggal 5 derajat kurangnya. Ke arah nol hanya tinggal 5 derajat. Berarti kekurangannya ke arah normal lebih besar mana? Lebih besar ke arah fleksi. Karena tadi baru 110 berarti kurang berapa? Harus 145 normalnya. 35. Baru 110. Baru 110 mentok di sini karena apa? Kontraktur tricep,
mungkin juga sudah ada kekakuan kapsul sendi. Maka disebut ini pola kapsuler karena gerakan fleksi lebih terbatas daripada ekstensi. Contoh tadi yang ekstrim saya contohkan, ekstensinya kurang 5 derajat sudah full. Sementara fleksinya baru 110, berarti kurang 35 derajat untuk normal. Ini berarti pola kapsuler. Untuk sendi siku catat pola kapsuler sendi siku, fleksi lebih terbatas daripada ekstensi. Kalau bahu dulu itu bahu, pola kapsulernya, pola kapsuler bahu, ekso lebih terbatas daripada ABD. ABD lebih terbatas daripada Indo. Nah kalau bahu seperti itu, siklus seperti itu. Kalau hip itu pola kapsulernya, pola kapsuler hip adalah kebalikannya dari bahu. Endorotasi lebih terbatas daripada ABD, ABD lebih terbatas daripada ekso. Jadi pola kapsuler hip itu kebalikan dari pola kapsuler Bahu. ya. Nah ini saya lanjutkan ke siku. Siku. Nah kok sudah oke, aktif. Nah aktifnya melawan gravitasi LGS penuh, nilai otot bisa berarti nilai 3, bukan 5. 3 karena hanya melawan gaya gravitasi. Kalau mau nilai 5 harus dites melawan Tahanan. tahanan minimal nilai berapa? 4. Ya, terus tambah LGS penuh. Nah ini terminal nilai 4 terpenuhi. Nah sekarang ini disabilisasi di atas siku, ditahannya di distal radius ulna. Ya tarik, ini tahanan maksimal. Oh bisa sampai LGS penuh. Tahanan minimal oke, masuk LGS penuh, nilai 4. Tahanan maksimal, ya minimal 3 kali ya, jangan sekali disimpulkan. Tahanan maksimal masih. Bandingkan dengan visi yang satunya. Ya, tahanan minimal. Oke. Tahanan maksimal, yuk. Nah, normal kan bicepsnya ya. Nah, ini bisa beragi I. Tapi kalau mid posisi begini apa yang dominan? Brachio, radialis. Kalau posisi takbir gini apa? Atau brachialis. Ulangi, dipahami. Ketika supinasi lengan bawah, fleksi ini didominasi yang bekerja bisa berakhir. Ketika mid posisi, S-nya penuh, brachio radi. Ketika tengkorak pronasi, nah sini brachialis. Nah, nanti Anda lihat di buku. Nah, nanti kalau mau nilai 345 ya posisinya dibedakan boleh. Oh ini nilai 3 linear 4 brachioradialis Pak. Oh ini nilai 4-nya brachialis Pak. Ya diposisikan aja. 3 otot itu saling membantu. Ketika brachioradialis Anda posisikan di posisi ini bisa biar kerja, mengontrol, menjadikan koordinasinya lebih baik. Ketika pronasi gini, ini brachialis yang utama bekerja, tapi brachioradialis dan biceps juga bekerja. Jadi 3 otot itu bekerja secara sinergis, saling membantu. Nah, terus kalau yang ekstensi itu kalau untuk melawan gaya gravitasi, posisikan ke sini terus tekuk ke belakang. Nah, dua-duanya. Anda pemeriksa cukup memperkuat sini, menstabilisasi skamula. Terus kan? Nah, tekuk lagi. Luruskan. Ini tricep kerja melawan gaya gravitasi. Terus kalau untuk pasifnya tidak ya tadi ya, pasif ekstensi dari hard, NV-nya hard untuk pasif ekstensi, untuk fleksi pasif fleksi soft. Nah sekarang kalau pronasi supinasi aktif, ya.
telungkupkan tangannya, buka lengan bawahnya. Nah ini perintahnya begitu. Ini pronasi supinasi aktif. Lagi, tengkurap telentang. Nah, menghadap supinasi ya, supinasi, pronasi. Tapi kalau dengan pasien jangan Anda katakan pronasi supinasi, pasiennya nggak paham apa. Minta nasi Pak. Pronasi, supinasi. Ini aktif, pasien kita amati. LGS-nya bagaimana? Bisa telungkup sempurna? Coba. Bisa ya? Ya. Nah, dibuka bisa tengadah sempurna? Bisa. Nah, ini amatan kita, infeksi kita saat dinamis maupun saat statis. Nah sekarang kita pasif. Nah, kita pegang pronasi, tidak ada ini soft juga. Ini juga soft, sananya juga soft. Supinasi pasif oke, pronasi pasif oke, kanan kiri dicoba. Ya, urap. Pronasi supinasi pasif. Sekarang yang ditahan untuk fleksi, posisikan seperti ini tadi. Dengan merapat badan. Nah, siku ini disabilisasi. Diproksimasiku disabilisasi. Sudutnya 90 derajat. Diberikan tahanannya untuk tes isometrik melawan tahanan ini atau fleksi ditahan. Tahanannya di ujung distal dari radius ulna, bukan di telapak tangan ini. Salah. Karena apa? Melampaui sendi yang lain, maka harus ingat ya, di ujung distal radius ulna. Kita aba-aba, nanti kalau saya hitung 3 kali langsung digerakkan menekuk gini, saya tahan ya. Terus sepanjang menahan kita lihat wajahnya dan kita tanya ada sakit? Ya. Kalau ada sakit mesti sambil meringis, bukan sakit atau sambil senyum-senyum ya. Ya. Oke, 1, 2, 3, angkat. Saya kalah ini. Ya. Harusnya tidak ada gerakan sendi. Namanya isometri melantahan. Saya tingkatkan. Saya menggunakan berat badan. Ya, 1, 2, 3. Ada sakit? Enggak ada, Pak. Ada. Ini tes untuk bicep. Sekarang yang ekstensi tinggal pindah pegangan, ditaruh di bawah. Bukan di gini Pak. Ya gitu juga bisa sih, tapi kurang praktis sudah. Kalau fleksi ke atas nanti sekarang tekan ke bawah ya. Saya tahan ya. Ya 1, 2, 3. Nah, siku kita menekuk gini. Ada sakit? Enggak ada, Pak. Di belakang sini ada sakit? Enggak ada. Coba ulangi lagi. 1, 2, 3. Tidak ada sakit? Enggak ada. Sekali lagi ya. Yuk 1, 2, 3. Itu untuk ekstensi melawan tahan. Sekarang kalau pronasi melawan tahanan, nanti dilakukan 2 kali kanan kiri ya. Minimal sekali tes, 3 kali diulang. Sekarang pronasi yang ditahan. Nah, ini posisi stabilisasi begini. Kalau di dalam buku dipegang 2 tangan gini. Ya, dipegang ini menahan dari bawah, dari sisi dorsum, sisi dorsal, ini sisi ventral. Nah, ditahan begini. Pasien kita minta siku tetap begini ya, lengan atas tetap menempel badan. Yuk 1, 2, 3 putar. Ada sakit? Enggak ada, Pak. Nah, kembali relax. Jadi ini posisi radius ulna tidak saling menyilang karena isometrik. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi lihat wajahnya ya, lihat wajah. 1, 2, 3. Nah, dengan normal tidak terjadi. Nah, kalau untuk pronasi ditahan buat dalam posisi supinasi penuh. Kalau untuk supinasi kebalikannya, ditahannya dalam posisi pronasi. Nah, sama. Kalau pronasi itu radius menyilang ulna, ditahannya di sini, di radiusnya, supaya tidak bergerak ke supinasi. Ini otot penggeraknya adalah supinasi itu otot penggeraknya bicep dan supinator. Ada otot supinator, nanti dilihat di bukumu ya. Nah, ini nahannya juga gini. Ya, boleh dipegang gini supaya lebih kuat. Ya, putar keluar. 1, 2, 3. Ada sakit? Enggak ada. Ya. Lagi.
1, 2, 3. Ada sakit? Enggak ada, Pak. Ya, lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, ini kalau supinatornya bisep dan supinator. Kalau pronator tadi ada pronator teres dan pronator quadratus, 2 otot di sini.